Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, 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 amin. amin. Akhirnya Indonesia maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah mengalahkan Filipina dengan skor cukup baik 2-0. Wah, ini sesuai prediksi Betul. kemarin kita ya. Iya, Bro betul. Ipung, bagaimana Ya, dengan laga ini? ya. Ini kan laga yang harus dimenangkan oleh Indonesia. Seandainya Indonesia ingin melaju ke tahap berikutnya. Dan kalau kita berpikir bahwa yang dilawan adalah Filipina, kemenangan 2-0 itu bukan sesuatu yang mengejutkan sebetulnya. Mhm, Saya juga tidak terlalu euforia ya menanggapi kemenangan ini. Yang menjadi apa namanya kebahagiaan saya saat ini adalah Indonesia masuk ke level tahap berikutnya untuk menuju Piala Dunia. mhm, Tapi kemenangan lawan Filipina itu tidak membuat saya euforia berlebihan karena lagi-lagi mhm, yang dilawan adalah Filipina yang mhm, di atas kertas kita dengan kualitas individu pemain-pemain yang begitu melimpah katakanlah ya. mhm, Jadi kemenangan melawan Filipina adalah suatu hal yang wajar gitu loh. mhm, mhm, Nah, kalau kita perhatikan mengenai jalannya pertandingan, terlihat sekali ya bahwa dari sejak menit awal Filipina sudah tahu mereka akan kalah dalam kualitas individu, kalah dalam kualitas permainan, katakanlah kualitas secara tim. mhm, Makanya mereka bermain sangat ke dalam, mereka mhm, middle blocknya begitu kuat, berusaha mencari celah apabila terjadi permainan transisi. mhm, Nah, sementara timnas Indonesia biasanya kan kalau dulu-dulu katakanlah begitu melihat posisi lawan seperti ini, Indonesia secara intens dan begitu apa namanya sporadis itu melakukan gempuran-gempuran berupaya mhm, berupaya seperti itu. Tapi ini tidak dilakukan oleh STY karena mhm, STY sepertinya di pertandingan ini sangat berhati-hati gitu loh. mhm, Bahwa ini adalah kesempatan dia terakhir untuk bisa membuktikan bahwa timnas yang dia bawa itu bisa melangkah ke fase berikutnya. mhm. Makanya di sejak awal pertandingan, walaupun penguasaan bola banyak di Indonesia, Indonesia tidak gregetnya boleh dibilang agak kurang ya. Intensitasnya karena intensitas maupun ini ya fighting untuk berupaya melakukan penetrasi-penetrasi ke dalam itu tidak terlalu terlihat. Yang ada bahkan Indonesia terlalu bermain secara teknikal gitu loh. Hmm, Jadi ini juga yang agak saya sih melihatnya bahwa ini sebuah langkah yang bagus ya bahwa Indonesia bisa bermain dengan teknikal yang bagus. hmm, Artinya pemahaman teknik Indonesia secara tim itu lebih kuat. hmm. Tapi sebagai penikmat bola, saya melihat bahwa ini kurang greget gitu loh. Di awal-awal tuh kurang greget. Walaupun kita melihat bagaimana ada Tom Hay, ada Ragnar di situ, ada Marcelino, tapi ya itu tadi gregetnya aja sih yang kurang. Hmm, Walaupun secara teknis ada peningkatan. Peningkatan permainan artinya struktur permainan Indonesia sudah mulai kelihatan bahwa Indonesia sangat Eropa gitu loh. hmm, Indonesia tuh bermain dari blok ke blok itu berjalan dengan lancar ya selayaknya pemain tim-tim dari Eropa itu fungsi dari masing-masing blok di permainan itu berjalan dengan baik cuma ya gregetnya aja yang kurang gitu loh bro kalau menurut saya Ya, kehilangan greget berarti kan kita tetap harus mengucapkan selamat dong kepada timnas Indonesia pasti nih, baik pemain maupun pelatih bahwa ini kita sudah mencetak rekor baru lagi nih. ya betul Selama ini kan belum pernah kita masuk ke level Asia yang seperti ini gitu ya. betul betul Nah, nah ini kita kedatangan pemain baru kemarin ya, Perdong. Bagaimana ya menurut Bro Ipung permainan Perdong ini? wah, permainan Fadong ini bagus sekali ya saya melihat ya. Bahwa dia sangat efektif dan dia sangat tahu bagaimana cara menggunakan potensinya. Dia punya potensi sebagai pemain sayap. Mhm, Itu juga terlihat. Dia juga punya potensi sebagai pemain wingback untuk bisa transisi menjadi pemain bertahan gitu ya. mhm, Nah, ini Verdong kelihatan dan dia juga punya kecepatan. hmm, Apalagi ditambah kemampuan dia untuk bisa mengukur atau membuat umpan-umpan yang begitu presisi. Ini hmm, yang sebetulnya harus dipelajari oleh timnas kita oleh pemain-pemain lain katakanlah yang harus hmm, bisa belajar dari situ hmm, bahwa ketika melakukan umpan itu harus umpan-umpan yang terukur
dan umpan-umpan yang bagaimana dia tahu melihat pergerakan temannya yang akan diumpan. Makanya umpan-umpan yang dilakukan oleh Verdong itu nyaris tidak pernah sia-sia. Hmm. Selalu walaupun memang dia bisa diantisipasi oleh pemain Filipina katakanlah ya Hmm. seperti itu. Hmm. Tapi ini menunjukkan bahwa dia bisa secara efektif memakai kemampuan dia untuk melakukan umpan itu dengan baik gitu loh. Hmm. Dan ditambah lagi dia juga punya kecepatan yang bagus gitu loh. Nah, ini juga menjadi tanda bahaya nih buat pemain-pemain yang berposisi sama seperti dia. Hmm. Hmm. Contohnya Hmm. Pratama Arhan, Shane Patinama, bahkan Hmm. mungkin Nathan Chuaon gitu loh. Itu Hmm. kan pemain-pemain yang punya posisi yang sebetulnya sama dengan ini ya, dengan Hmm. Verdong. Betul. Dia Hmm. sebagai wingback. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain lain. Tapi dengan kehadiran Verdong, saya pikir ini juga menambah pertama ya kekuatan dalam permainan transisi. Permainan transisi Indonesia jadi lebih cepat Hmm. karena di situ koordinasi antara Verdong, Justin, Hapner dan Jay Itzes itu juga lebih bagus dalam hal komunikasi sehingga mereka bisa saling menutup. Terlihat Hmm. di pertandingan babak pertama tidak ada satupun pemain-pemain dari Filipina yang bisa masuk ke dalam kotak penalti. Koordinasi JICS pun ketika berkomunikasi dengan Rizky Ridho, dengan Asnawi atau dengan Nathan Chuaon yang ditempatkan sebagai gelandang bertahan itu Hmm. juga lancar. Dan yang sangat juga saya juga melihat bahwa komunikasi justru banyak terlihat di pemain-pemain belakang. Hmm. Bagaimana Jay Itzes kemudian berusaha terus-terusan memompa ya, memompa keyakinan diri, kepercayaan diri dari seorang Hernando. Itu Hmm. bagus sekali ya, bahwa seluruh pemain berupaya untuk saling mengingatkan, saling menjaga, dan ini yang terlihat dari pertandingan tersebut. Hmm. Barusan disebut soal Hernando nih. Hernando ternyata Hmm, diturunkan lagi, padahal ada Nadeo, ada Satrio, betul. ada komentar. Ah, sebetulnya gini, ini adalah sebuah spekulasi yang sangat ini ya, sangat hati-hati dan spekulasi yang bisa menjadi sebuah kejadian yang kontraproduktif sama sekali ini Hmm. Hmm. dalam hal ini ya. Ternyata STY berani mengambil resiko untuk Hmm. bisa menurunkan Hernando. Hmm. Karena gini, kalau menurut saya sebetulnya analisa dari STY Hernando yang di pertandingan awal melawan Irak Irak. itu melakukan blunder, dia harus segera dipulihkan Hmm. mentalitasnya, kepercayaan Hmm. dirinya. Karena kita belum bisa berharap dari katakanlah ya kiper-kiper lain, nggak, Hmm. apalagi Martin Paes juga belum jelas. Hmm. Nah, dia sebetulnya kepercayaan diri yang ingin dipompa oleh STY ini itu juga mengandung resiko apabila Hmm. Hernando Ari di pertandingan ini malah jeblok, itu Hmm. makin hancur. Tapi untungnya walaupun kita lihat bahwa Hernando belum sepenuhnya pulih dari persoalan mentalitas tadi, di situ ada Bang Jai ya, Jay Hmm. Itzes. Jay Itzes inilah yang terus-terusan berusaha mengingatkan Hernando, membuat dia tenang, memberikan kepercayaan diri Hmm. supaya Hernando bermain lebih tenang. Walaupun Hmm. kita juga pernah ada satu momen Hernando hampir melakukan blunder Hmm. gitu Ya. loh. Nah, Hmm. ini juga yang ini kan sebagai bukti ya bahwa sebetulnya persoalan mentalitasnya Hernando ini belum pulih 100%. Hmm. Tapi itulah keberanian dari STY untuk terus berusaha memberikan kepercayaan kepada Hernando supaya kepercayaan dirinya ini lebih pulih lebih Nah. cepat. Hmm. Itu Hmm. dia. Nah, Karena coba kalau seandainya kalau kalau malah Hernando bikin blunder lagi, bisa hancur Hernando. Tapi ya, itulah STY beraninya seperti itu, Bro. ya memang kalau misalkan Hernando tidak dimainkan malah perasaan merasa bersalahnya itu seperti Ah, dikonfirmasi kan gitu. Iya lu salah lu gitu. betul. Padahal dengan Betul. dimainkan seperti ini kan seolah-olah kejadian kemarin memang salah tapi ya udahlah gitu kan selesai. Iya, betul. Nah, kemudian Haye pencetak Ya. gol. Nih gimana nih, Bro? Wah, ini lucu kalau saya melihat Tom Haye itu saya lucu ya. Pertama ya gini, saya melihat dia bukan seperti pemain sepak bola pada umumnya ya.
Hmm. Dia tuh lebih terlihat sebagai seorang pemikir, saya pikir. Profesor kan Nah, disebutnya. sebagai teknokrat sepak bola, saya melihatnya seperti itu. Karena apa yang dilakukan oleh Tom Hay itu berbeda sekali dengan pemain sepak bola kebanyakan. Biasanya pemain sepak bola kebanyakan itu banyak melakukan aksi-aksi individu yang terlihat begitu indah untuk disaksikan, katakanlah ya. Hmm. Hmm. Misalkan dari cara dia menggocek bola, dari cara dia memegang bola, berbeda dengan Tom Hay. Tom Hay Hmm. ini antitesa dari semua teori-teori sepak bola seperti itu ya, Hmm. bahwa menikmati permainan sepak bola itu juga bisa dinikmati dengan cara-cara bermain yang sangat efektif. Ini yang dilakukan oleh Tom Hay. Tom Hay kan gerakannya tidak aneh-aneh, dia hanya Hmm. bergerak sedikit, tapi pemain bisa bisa ini bisa lewat, katakanlah ya. Hmm. Pemain Hmm. juga jadi sulit untuk menduga kemana dia akan berlari atau kemana dia akan memberikan umpan. Hmm. Dan yang paling kelihatan dia sangat bagus adalah ketika dia melakukan tembakan dari luar kotak penalti dan menghasilkan gol. Dan Hmm. ini sekali lagi juga membuktikan bahwa apabila ingin memanfaatkan tendangan dari second line, tidak mesti harus melakukan kekuatan yang full power gitu loh. Walaupun kita melihat jarak memang jauh. Hmm. Tapi Tom Hay melihat bahwa dia hanya melakukan flashing. Tidak kencang sebetulnya. Tapi dia melihat flashing dari lawan yang membayangi dia dan dari posisi kiper. Hmm. Makanya bola begitu di flashing kan menjauh dari jangkauan kiper. Itu tidak Hmm. kencang sebetulnya. Nah ini juga yang harus menjadi dicermati oleh pemain-pemain timnas lain. Bahwa untuk memanfaatkan permainan second line, tendangan-tendangan second line tidak mesti dengan kekuatan full power, Hmm. dengan apa tendangan-tendangan yang keras dan segala macam. Hmm. Karena kalau tendangan keras itu boleh dibilang probabilitasnya juga jadi lebih mengecil apabila Hmm. dilakukan dengan tendangan flashing. Tapi flashing yang dilakukan Tom Hay ini juga karena dia punya kemampuan untuk melihat posisi-posisi lawan gitu Hmm. loh, Hmm. posisi yang membayangi dia dan posisi kiper. Makanya dia melakukan flashing tersebut gitu, Bro. Tapi bolanya juga agak melengkung ya sebenarnya, sehingga Iya. kiper melihatnya, wah ini kayaknya keluar. Ternyata masuk, belok dia bolanya. Ya itu dia kemampuan dia untuk memanfaatkan ini ya momentum, melakukan flashing dan akurasi tendangan juga yang sangat bagus. Ini kan Hmm. juga memperlihatkan bahwa Tom Hay adalah pemain yang sangat efisien gitu, Bro. Iya, iya. Secara keseluruhan bahwa Hmm, timnas Indonesia kemarin memang baik ya dibandingkan dengan Irak. Tapi kalau mau membandingkan nih ketika melawan Irak di ya. babak pertama dengan babak pertamanya di lawan Filipina ini bagus mana? Kalau menurut saya lawan Irak lebih bagus. Betul, saya juga merasa begitu ya. Karena gini, karena saya memperbandingkan dari dua lawan yang dihadapi. Enggak. Ketika melawan Irak kita tahu jauh di atas kita rankingnya dan Irak juga langganan tampil di Piala Dunia katakanlah ya. Apalagi di Piala Asia hampir tidak pernah absen. Nah, kita juga kan kalau sampai Indonesia ya bisa melakukan penguasaan bola yang lebih bagus dari pemain-pemain Irak saat itu 60-40 Ya, perbandingannya. betul. Mhm. Berbeda dengan ketika melawan Filipina. Kalau melawan Filipina, saya berpikir bahwa ini pemain yang secara notabene lah itu di bawah kita gitu loh. Ya, ya. Kenapa kok? Makanya saya sih merasa bahwa di babak pertama itu yang kurang adalah gregetnya gitu loh, gregetnya. Karena kalau kita perhatikan memang secara teknis dan fundamental sepak bola itu berjalan bagus Mhm. Indonesia. Mhm. Tapi gregetnya yang kurang. Jadi dalam sebuah pertandingan kan bukan cuma persoalan-persoalan teknis, Mhm. bukan cuma persoalan fondasi fundamental sepak bola, Mhm. tapi bagaimana drama-drama itu bisa dimunculkan. Itu yang tidak ada di pertandingan melawan Filipina. Jadi saya pikir terlepas dari Indonesia berhasil masuk ke fase berikutnya, ini yang faktor-faktor greget ini yang mungkin juga harus bisa dimunculkan ya supaya tontonan jadi lebih menarik gitu loh, Bro. Ini dari Tapi mungkin kacamata gini saya ya. sebagai penikmat bola ya. Ya, tapi mungkin begini, ini kan ngelihat bahwa ini adalah satu-satunya peluang tersisa. Walau kalau misalkan ya, kalau misalkan Vietnam dulu yang bermain
dan tahu Vietnam kalah dari Irak, mungkin permainan Indonesia akan lebih leluasa, iya nggak? Karena kalaupun misalkan kalah melawan Filipina, Indonesia tetap lolos kan. Iya, Ya, ini kan ya memang. kenyataannya bahwa laga Irak lawan Vietnam ini berlangsung sekian jam setelah Indonesia selesai bertanding, sehingga mau tidak mau Indonesia harus menyegel duluan ini kan. Jangan sampai Betul. kemudian kita kalah terus ternyata Vietnam bisa menang kan bisa kebalik nih posisi. Jadi mau nggak mau harus disegel duluan sehingga permainannya menjadi yang sangat hati-hati seperti ini. Walaupun Ya, kita menang ya. Jadi ya mungkin ini adalah masalah strategi aja. saya setuju ya bahwa memang ini kan boleh dibilang SDY ingin membuktikan sesuatu. Mhm, Ketika rangkaian-rangkaian prestasi dia membawa timnas kita melaju di Piala Asia dan segala macam, dan ini adalah salah satu apa namanya bidikan dia, target mhm, dia untuk bisa menjadi salah satu tim di Asia yang bisa lanjut di fase berikutnya. Apalagi kita tahu bahwa tim-tim Asia Tenggara lain seperti Thailand, Malaysia dan pesaing kita Vietnam itu kan amburadul semua. mhm. Artinya mereka tidak ada yang bisa lolos ke fase berikutnya. Ya, Dan Indonesia lah satu-satunya harapan dari Asia Tenggara saat ini dari AFF. mhm, Makanya kalau memang kalau kita perhatikan bagaimana greget itu bisa kurang terlihat, ya bisa jadi apa yang disampaikan Bro Eri itu ada benarnya mhm. bahwa kehati-hatian dan bagaimana strategi untuk bisa memanfaatkan peluang satu-satunya saat ini itu yang sepertinya menjadi titik tolaknya dari STY. Kenapa permainan Indonesia secara fundamental sudah bagus, gregetnya yang kurang. Gitu Ya. aja. Yang penting Walaupun menang hasilnya gitu sih kan. sebetulnya sudah bisa kita tebak Indonesia akan menang gitu loh Iya, bro. iya, iya, iya. Nah, ini kan seru juga nih kita ngelihat Hmm. STY ini kemarin ya. Eh, Bagaimana dengan pergantian pemain, Bro? Pergantian pemain saya pikir dengan kehadiran Ivar, saya melihat Ivar ya yang begitu masuk kelihatan membuat apa ada perubahan sedikit Hmm, dalam permainan Indonesia. Ivar memang kan mungkin ya secara individu dia lebih bisa atau lebih nyetel lah katakanlah dengan pemain-pemain timnas kita yang lain. mhm, Jadi dia proses adaptasi dia lebih bagus atau lebih duluan lah katakanlah ketimbang pemain lain. mhm. Sehingga ketika Ivar masuk itu justru keseimbangan juga lebih terlihat dan ketika juga kemudian di pertandingan babak kedua kan ini intensitasnya menjadi lebih tinggi ya. Nah, Mhm, di sini peran-peran Ivar sementara Nathan di apa di babak pertama toh tidak terlalu kelihatan karena ya Filipina bermain lebih hati-hati itu aja. Artinya mereka bermain lebih middle block, lebih ke dalam. Sementara ketika Ivar turun, itu Filipina sudah merubah strategi. Dia iya, lebih berani untuk melakukan serangan dan di sini kelihatan Ivar juga sebagai gelandang bertahan itu bisa kelihatan bermain dengan bagus ya. Cuma hmm, sayangnya Yance Sayuri ini kok tidak dimanfaatkan dengan bagus gitu loh. Kecepatannya terutama. Nah, ini yang jadi persoalan adalah ketika dia berdekatan posisinya dengan Asnawi. Ini apa ya chemistry-nya kurang dapat antara kedua Sayuri pemain. dengan Asnawi gitu loh, Bro. Ya, Indonesia sekarang tinggal menunggu drawing, hasil drawing pada tanggal 27 Juni nanti Indonesia akan berlaga melawan siapa saja dan tentunya ini membuka peluang juga buat STY untuk mencari pemain naturalisasi yang lain. Kira-kira di sektor mana nih yang harus ditambal oleh STY? Ya, yang paling kelihatan itu pertama ya, itu adalah striker murni. Striker murni sementara Ragnar ini kan boleh dibilang bermain sebagai false nine lebih banyak seperti itu. Sementara Rafael itu dipaksakan ketika dia bermain sebagai striker karena dia posisinya lebih lebih efektif ketika dia bermain di kiri, sayap kiri. Hmm, Marcelino pun begitu, akan lebih efektif dia ketika bermain di kanan atau di tengah. hmm, Nah, sementara kita tahu bahwa pernah dengar yang namanya Jairo Riedewald ya, kalau nggak salah, hmm, yang bermain di Crystal Palace di hmm, Inggris. Dia adalah seorang striker murni. Bisa saja selama menunggu ya, menunggu sampai gelaran sesungguhnya ini berjalan,
itu proses naturalisasi dari Jairo ini lebih dipercepat katakanlah. Hmm. Kalau ini bisa bisa terjadi, ini akan sesuatu yang menguntungkan bahwa ada seorang striker yang bisa diharapkan, striker murni yang bisa dimainkan. Kemudian posisi kedua berikutnya adalah di posisi kiper. Karena kita melihat Hmm. bahwa dengan segala hormat ya, saya juga respect terhadap apa yang pencapaian yang dilakukan Hernando. Hmm. Nah, akan lebih baik apabila ada pelapis-pelapis yang juga lebih punya apa ya kesiapan dalam hal penampilan tadi ya. Karena kalau saya melihat pelapis dari Hernando ini seperti Adi Satrio atau Nadeo. Nadeo ini rasanya kok gapnya kurang bisa mengimbangi Hernando gitu loh. Hmm. Mungkin kalau misalkan ada seorang Martin Paes itu bisa akan lebih bagus lagi, bro. Ya, ya. Sebenarnya ada Jens Staffen ya, tapi kemarin dimainkannya di tim U20. Ini Ya, striker ini. Apakah mungkin dia naik kelas, bro, seperti halnya Marcelino? gini, saya pikir kalau misalkan Jairo tidak didapat, mungkin saja Jan Safran ini bisa dinaikkan untuk mengisi posisi tersebut. Hmm. Atau STY punya opsi lain. Bagaimana dia berusaha mengubah mentalitas atau mengubah karakter permainan dari Ragnar. Karena Hmm. Ragnar sendiri, saya pikir dia juga punya potensi untuk bisa menjadi seorang striker murni gitu loh. Hmm. Wah, ini menarik ya. Iya. Oke, sekian deh obrolan kita ya. Kalau menurut sobat sendiri, kira-kira bagaimana permainan Indonesia lawan Filipina tadi? Apakah betul gregetnya nggak ada? Atau sudah cukup puas dengan seperti itu? Kalau saya sih sudah cukup puas ya. Bro Ipung aja merasa gregetnya kurang. Kalau menurut sobat sendiri, siapa lagi yang harus dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia? Karena nanti di babak ketiga lawan-lawan Indonesia bukan lagi lawan-lawan yang lebih lemah dari kita ya. Oke, silakan tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikut. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.